Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Zulfa. Di sini saya dari Prodi Tedris Bahasa Inggris Semester 1. Saya akan menceritakan ulang dalam buku Aswaja An-Nahliyah, yakni tentang bab firqah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian firqah dan juga menyebutkan macam-macam firqah. Pada awalnya, Islam datang sebagai agama yang membawa nilai persatuan. Namun, seiring berkembangnya waktu dan meluasnya wilayah Islam, muncul berbagai kelompok atau firqah yang terbentuk karena perbedaan pendapat, pemahaman, serta situasi politik yang terjadi di tengah umat Islam. Kata firqah sendiri secara etimologi berarti golongan, yaitu sekelompok orang yang memiliki keyakinan atau pemikiran tertentu yang berbeda dari kelompok lainnya. Pada masa-masa awal sejarah Islam, munculnya firqah tidak lepas dari perebutan kekuasaan politik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, peristiwa-peristiwa politik itu kemudian mempengaruhi cara orang memahami ajaran agama, sehingga timbul berbagai kelompok dengan pandangan dan tafsir yang berbeda-beda. Banyak kelompok berusaha mencari legitimasi ajaran mereka melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Di antara hadis yang sering dijadikan rujukan atau patokan adalah hadis tentang perpecahan umat. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan bahwa umat Yahudi tersebut terpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani 72 kelompok, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, dan hanya satu yang selamat. Namun ada pula ulama dan hadis lain yang mengkritisi pemahaman tersebut, karena ada hadis lain yang justru menekankan persatuan umat Islam. Salah satu hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Nabi SAW menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling menyakiti, mengabaikan, atau membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Hadis ini menjadi dasar bahwa Islam sebenarnya mendorong persatuan dan solidaritas, bukan perpecahan. Selain hadis, Al-Quran pun sudah dengan jelas melarang umat Islam berpecah belah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 159, Allah mengancam orang-orang yang memecah agama menjadi golongan-golongan. Sementara dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah memerintahkan agar umat Islam berpegang teguh pada tali agamanya dan tidak bercerai-berai, serta mengingatkan bagaimana dahsyatnya keadaan jika perpecahan itu terjadi. Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam pada dasarnya mengajarkan persatuan, namun dalam realitas sejarah, perbedaan pemikiran, interpretasi, dan kondisi sosial politik telah melahirkan banyak firqah dalam tubuh umat Islam. Di era modern, perbedaan ini semakin terasa karena perkembangan pemikiran semakin luas. Melihat banyaknya firqah yang ada, umat Islam diharapkan bijak dalam menyikapinya. Tujuannya adalah agar perbedaan tidak memecah persaudaraan antar umat, tetapi menjadi pemicu untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, dan tetap berpegang pada ajaran pokok Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, Nabi, dan ajaran para sahabatnya. Pada masa sekarang ini, dalam Islam terdapat cukup banyak firqah. Menurut pemaparan Sirajuddin Abbas, dalam sejarah telah tercatat bahwa di lingkungan masyarakat umat Islam sejak abad-abad permulaan hingga sekarang terdapat firqah-firqah dalam i'tiqad yang pahamnya berbeda-beda atau bahkan bertentangan secara tajam antara satu dengan yang lain. Hal ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah lagi karena kejadian serupa memang telah terjadi. Tuhan menjadikan semua itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang diketahuinya. Firqah-firqah dalam i'tiqad tersebut antara lain Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Musyabbihah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Ibnu Taimiyah,
Di samping itu terdapat firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Sunniyah itu firqah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia ini. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang pengertian firqah dan juga macam-macam firqah. Jika ada salah kata maupun keterangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.